Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang vlog, sebuah kejutan baru dari Google untuk para marketers. Pengen tahu kejutannya seperti apa? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang vlog, sebuah kejutan dari Google untuk para marketers. Nah, seperti apa kejutannya? Yuk, mari simak video ini. Yang pertama, tentu aja kita akan ngebahas apa itu vlog. Nah, vlog itu adalah kependekan dari Federated Learning of Cohort. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini, pembelajaran gabungan kelompok. Nah, masih belum ngerti ya? Saya juga bingung sih kalau cuma dijelasin seperti ini. Nah, oke, untuk lebih menjelaskannya, saya akan berikan sebuah berita yang baru dirilis ya. Berita dari Search Engine Journal. Bahwa ternyata Google merilis mekanisme baru pengganti cookies. Nah, semakin bingung ya, semakin bingung. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu cookies, tentu aja bingung. Tapi buat para marketers yang udah akrab sama cookies, pasti mungkin terkejut. Nah, kok bisa-bisanya cookies digantikan oleh Google dengan hal yang lain, yaitu vlog. Nah, yuk, biar nggak bingung, mari kita bahas dulu. Cookies itu apa sih sebenarnya? Oke. Masih terkait dengan cookies, bahwa ternyata Google itu ingin membangun masa depan yang lebih indah buat periklanan di web. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat periklanan di web itu lebih mengutamakan privasi. Sedangkan cookies ternyata itu sangat rentan terhadap pelanggaran privasi. Apa itu cookies? Nah, ini menurut Google. Jadi saya cari di Google dan dapatnya juga referensi dari Google gitu. Jadi cookies itu adalah file yang dibuat oleh situs yang Anda kunjungi. Misalnya teman-teman mengunjungi situs Republika, Kompas, atau yang sejenisnya. Atau bisa juga Tokopedia versi web atau Lazada atau Shopee versi webnya, situs-situs tersebut akan membuat cookies. Cookies membuat kegiatan online teman-teman itu lebih mudah dengan menyimpan informasi browsing. Nah, dengan cookies, situs web membuat Anda tetap login, mengingat preferensi situs Anda dan memberikan konten lokal yang sesuai dengan Anda. Nah, kata kunci dari cookies itu salah satunya itu adalah konten yang disesuaikan. Jadi cookies itu bisa melihat atau memantau sejarah atau histori yang kita lakukan selama ini, apakah kita suka berita yang kesehatan atau berita teknologi atau berita yang lainnya gitu ya, maka cookies akan mencatat kemudian akan memberikan informasi kepada website tersebut dan website tersebut bisa memberikan berita-berita yang sesuai dengan kita. Nah, konten yang disesuaikan ini dapat dalam bentuk portal berita atau bahkan produk yang disesuaikan. Kalau teman-teman itu datang ke marketplace gitu ya, mengunjungi website marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan yang lainnya itu ya. Nah, biasanya produk-produk yang ditampilkan di depan itu adalah produk yang pernah kita lihat atau kategori produk yang sedang kita cari. Nah, itu merupakan peran cookies juga. Nah, itu yang pertama ya, konten yang disesuaikan. Nah, selain itu, juga ada retargeting dan remarketing. Nah, ini juga peran penting cookies. Nah, kalau teman-teman itu merasa pernah ngelihat sebuah sepatu gitu ya, keren, tapi teman-teman nggak jadi beli itu sepatu. Nah, ternyata besoknya teman-teman browsing-browsing di Instagram atau buka-buka Instagram atau Facebook, ternyata iklannya itu persis sama dengan sepatu yang pernah teman-teman lihat itu. Jadi iklannya itu seperti mengikuti teman-teman kemanapun teman-teman browsing. Nah, itu kan aneh banget ya. Nah, itu salah satu peran penting cookies juga, yaitu memungkinkan para marketer atau orang yang punya produk itu mengiklankan sesuatu kepada kita terus-menerus sampai kita beli. Bahkan sampai kita udah beli pun biasanya iklannya masih nongol. Nah, itu adalah retargeting atau remarketing. Nah, ini peran penting cookies. Nah, selain perannya penting, tentu juga gara-gara kemampuannya ini, cookies juga bikin sebel banyak orang ya. Saya rasa mungkin teman-teman juga merasa sebel karena beberapa iklan itu terus ngikutin kita seakan-akan memaksa kita untuk membeli. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu ternyata cookies itu ada beberapa jenis. Nah, yang
pertama itu first party cookies. First party cookies ini adalah cookies yang dibuat oleh web yang teman-teman kunjungi. Jadi kalau teman-teman mengunjungi Tokopedia, maka kalau di Tokopedia menggunakan cookies, maka cookies itu disebut first party cookies. Umumnya first party cookies ini lebih aman selama situsnya tidak dihack. Nah, kemudian ada third party cookies. Nah, ini lebih mengganggu. Inilah yang disebutkan sebelumnya, iklan yang ngejar-ngejar teman-teman. Nah, dibuat oleh web yang berbeda dari yang teman-teman kunjungi. Nah, mengunjungi web dengan 10 iklan dapat menghasilkan 10 cookies yang berbeda, meskipun pengguna tidak pernah mengklik iklannya. Nah, jadi hanya mengunjungi aja, cookies itu udah terbuat otomatis. Cookies pihak ketiga memungkinkan pengiklan atau perusahaan analitik melacak riwayat penelusuran individu dari seluruh web atau situs manapun yang berisi iklan mereka. Nah, bayangin ya, privasi kita betul-betul nggak terjaga. Dan yang terakhir itu adalah zombie cookies. Kok zombie ini ya jelas terlarang ya. Yang permasalahannya itu adalah third party cookies. Tidak dilarang, tapi betul-betul mengganggu. Nah, inilah yang ingin digantikan oleh Google dengan menggunakan vlog yang udah kita bicarakan tadi. Nah, Google sendiri pada tanggal 14 Januari tahun 2020, berarti 1 tahun yang lalu, itu sudah membuat pernyataan bahwa akan segera menggantikan teknologi third party cookies ini. Nah, jawabannya tahun ini third party cookies itu betul-betul akan segera digantikan dengan adanya vlog. Nah, teman-teman bisa baca langsung dari blognya Google pada alamat berikut ini. Pada blog ini dijelasin juga bahwa solusi Google itu tidak hanya vlog tadi itu ya, tapi ada sebuah solusi yang secara keseluruhan, yaitu Privacy Sandbox namanya. Nah, Privacy Sandbox ini di dalamnya ada banyak banget. Ada solusi untuk melawan spam, yaitu Trust Token IP. Kemudian ada solusi untuk conversion pada periklanan. Nah, kalau teman-teman yang suka ngiklan pasti tahu istilah conversion ini. Nah, ini solusinya ada cukup banyak. Ada click-through conversion measurement event level API. Kemudian ada aggregate reporting API. Untuk remarketing itu ada panjang banget ya solusinya dari Google. Khusus untuk interest based targeting, itulah Google mengeluarkan yang namanya vlog. Nah, jadi solusi yang tadi, kejutan dari Google itu khusus untuk interest based targeting. Jadi kita bisa mentarget market berdasarkan interest yang mereka tunjukkan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah untuk login bisa pakai web ID. Nah, ini bisa teman-teman baca masih di chromium.com, Chromium Privacy dan Privacy Sandbox. Nah, ini udah jelas banget mengenai solusi yang dicanangkan Google untuk lebih memperketat privasi pada platform mereka. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh. Apa sih vlog itu? Nah, jadi kepanjangannya tadi udah kita bahas. Kemudian ternyata vlog ini adalah cara baru agar browser dapat mengaktifkan iklan berbasis minat di web. Dulu, kita itu mengamati perilaku individu pakai cookies, makanya itu menyerang privasi ya. Nah, tapi dengan adanya vlog itu tidak mengamati perilaku individu, tapi mengamati perilaku sekelompok individu. Nah, data kelompok audiens tersebut akan menggantikan data pengguna Chrome yang saat ini digunakan untuk hal-hal seperti penargetan iklan. Nah, ini yang terpenting, harus teman-teman catat, tim iklan Google telah menguji mekanisme vlog yang baru ini. Dan hasilnya mencapai 95% dari hasil cookies. Artinya vlog memiliki kinerja lebih rendah daripada cookies. Karena memang datanya tidak sedetil cookies ya. Tapi tentu aja ini mendukung keamanan privasi. Nah, oke, segitu dulu sepertinya tentang vlog ini. Memang belum terlalu banyak pembahasannya karena vlog ini belum diterapkan ya. Belum diterapkan dan masih dalam uji coba. Teman-teman juga bisa menguji coba vlog ini. Dan untuk penghapusan third party cookiesnya itu kalau nggak salah baru dilakukan pada tahun 2022 nanti. Jadi masih tahun depan. Oke? Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya adalah meningkatnya kepedulian terhadap privasi dapat berarti berkurangnya efektivitas platform iklan. Ini semua platform iklan ya. Teman-teman harus catat, yang tadi kita bicarakan itu adalah platformnya Google Ads. Nah, sedangkan Facebook Ads, termasuk di dalamnya Instagram Ads, itu juga mengalami kendala privasi ini. Udah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya bagaimana Facebook itu gelabakan, pontang-panting banget gitu ya, menghadapi kebijakan privasi yang baru dari Apple itu. Nah, itu teman-teman harus tonton sih kayaknya. Videonya sangat penting buat teman-teman pahami bahwa ternyata untuk Google Ads juga mengalami penurunan efektivitas terkait dengan privasi ini. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, siapkan bisnis teman-teman untuk segala perubahan. Perhatikan perkembangan beritanya mengenai privasi ini.
Ini sangat menyangkut efektivitas iklan ya. Apalagi kalau bisnis teman-teman itu bergantung banget sama periklanan. Itu harus ekstra hati-hati dan lebih aware dengan perkembangan teknologi terkait privasi ini. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.